Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 119030007 Prodi Ekonomi Syariah kelas 3J. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman tugas UAS Fikih Ibadah saya. Selamat menyaksikan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang puasa dan zakat. Nah, di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dan dasar hukum puasa. Apa sih itu puasa? Secara bahasa, puasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut syara, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dan dasar hukum puasa, saya akan membahas yaitu rukun puasa. Puasa ini terdiri dari 2 rukun, yaitu yang pertama niat. Niat adalah amalan hati, dan niat puasa dilakukan pada malam hari. Dengan niat itu, orang mulai mengarahkan hatinya untuk berpuasa esok hari, bertekad mengerjakan suruhan agama dan meninggalkan larangan-larangannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Yang kedua, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu adalah fajar." Setelah kita sudah membahas tentang pengertian dan dasar hukum puasa dan rukun-rukun puasa, saya akan menjelaskan lagi yaitu tentang syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa ini ada 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harus baligh sampai umur. Oleh karena itu, anak-anak ini belum wajib berpuasa karena masih kecil. Dan yang kedua yaitu berakal atau disebut dengan akli. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Sedangkan yang ketiga, kuat berpuasa atau disebut dengan qadir. Orang yang tidak kuat untuk berpuasa, baik karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib bayar fidyah. Nah, yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang bukan Islam atau kafir ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu mumayyiz, yang artinya mengerti dan mampu membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik. Sedangkan syarat sah puasa yang ketiga yaitu adalah suci dari darah haid, kotoran, nifas, wiladah. Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid. Jika mereka sedang haid, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah selesai bulan puasa.
Nifas dan wiladah juga disamakan dengan haid. Bedanya bilang sama ibu itu menyusui anaknya, ia membayar fidyah. Jenis-jenis puasa di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Yang kedua yaitu puasa sunnah atau puasa tathawu, seperti puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah pada 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji itu tidak disunahkan untuk berpuasa. Dan puasa hari Asyura yaitu 10 Muharram, puasa bulan Syaban, puasa tengah bulan yaitu tanggal 13, 14, dan 15, terakhir yaitu puasa bulan Qamariyah. Yang ketiga yaitu puasa makruh, seperti puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram. Di samping itu, makruh puasa setiap hari Sabtu saja atau tiap Jumat saja. Puasa haram yaitu adalah haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, hari raya Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asy-Syarqawi, yaitu terbagi menjadi 5 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu mengeluarkan mani. Yang keempat yaitu melakukan wati atau bersetubuh pada faras dan dubur dengan sengaja. Dan yang kelima yaitu mengetahui haramnya. Setelah saya membahas tentang puasa, di sini saya akan membahas tentang zakat juga. Nah, dalam pembahasan zakat ini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Dalam bahasa Arab, zakat ini mempunyai arti yaitu suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut syara, zakat ini adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan, zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Setelah saya membahas tentang pengertian zakat, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis zakat. Zakat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu zakat badaniyah, yaitu zakat fitrah yang difardukan pada bulan Ramadan. Sedangkan jenis-jenis zakat yang kedua yaitu adalah zakat maliyah atau zakat mal, yaitu zakat harta difardukan setelah mencukupi syarat-syaratnya serta ditunaikan sepanjang tahun. Materi yang bisa dizakatkan yaitu ada 5, yaitu seperti yang pertama binatang ternak, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua yaitu emas dan perak. Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati kecuali emas dan perak. Yang ketiga yaitu biji makanan. Biji makanan di sini yang mengenyangkan seperti gandum, jagung, beras ini diwajibkan untuk dizakatkan. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti buah kurma dengan buah anggur. Yang kelima yaitu zakat rizat dan hasil laut.
Selanjutnya saya akan membahas tentang orang-orang yang wajib melakukan zakat, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah Islam, berarti mereka yang beragama Islam, baik anak-anak ataupun yang sudah dewasa, berakal sehat atau tidak, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua yaitu merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Yang ketiga yaitu memiliki 1 nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, di sini terdapat 8 golongan yang berhak menjadi penerima zakat. Yang pertama yaitu adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tempat tinggal, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan tempat tinggal, namun masih sangat kekurangan. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima yaitu adalah budak atau hamba sahnya. Zaman dahulu, di mana praktik pembudakan masih umum, uang zakat bisa diperuntukkan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Yang keenam yaitu gomir, adalah orang yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tetap menahan diri dari perbuatan haram dalam mencari nafkah. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, mereka yang berjuang dan menegakkan agama Islam atau berjuang di jalan Allah seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan kesehatan, aktivitas sosial, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang musafir atau orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau biaya untuk kembali pulang. Berikut ini adalah golongan yang berhak untuk menerima zakat. Selain orang-orang yang diperbolehkan untuk menunaikan zakat, di sini saya ada juga akan menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu ada 4. Seperti yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab, itu tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Yang kedua, orang yang kuat yang mampu berusaha mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, yaitu orang kafir di bawah perlindungan agama Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak, ibu, atau kakek, nenek. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara menghitung zakat penghasilan. Umat Islam yang telah baligh atau yang berpenghasilan tetap dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab atau batas, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini bisa dibayarkan per bulan atau per tahun. Namun, alangkah baiknya jika zakat penghasilan ini dibayarkan per bulan, begitu menerima gaji atau mendapat penghasilan. Sesuai peraturan Menteri Agama nomor 1708 BR 7 2017, yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah mereka yang berpenghasilan 5.240.000 per bulan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Berikut simulasi perhitungannya. Jumlah penghasilan dalam 1 bulan itu dikali dengan 2,5%. Jadi, jika gajimu sebesar 10 juta per bulan, maka zakat penghasilan per bulan yaitu adalah 250.000.
kita masukkan ke rumusnya, dalam 1 bulan itu kan gajinya 10 juta. Jadi 10 juta dikali 2,5% dan hasilnya mendapatkan 250.000 per bulan untuk membayar zakatnya. Sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya akan menjadi 3 juta, yaitu 250.000 dikali 12 bulan itu mendapatkan 3 juta. Berikut cara menghitung zakat penghasilan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara membayar zakat penghasilan. Zakat ini bisa langsung kita bayarkan kepada golongan orang yang membutuhkan di sekitarnya, atau boleh melakukan pembayarannya melalui lembaga amil untuk didistribusikan. Kelebihan membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil ini diantaranya yaitu sasaran penerima lebih luas, zakat lebih tepat sasaran, lebih praktis, dan kamu juga bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan. Kini kita sudah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam. Oleh karenanya, jika sudah memenuhi syarat namun tidak menunaikannya, maka akan berdosa. Saat ini pembayaran zakat penghasilan itu sangat dimudahkan melalui platform online. Bahkan tersedia pula kalkulator online untuk menghitung zakat penghasilan maupun jenis zakat lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan seputar puasa dan zakat dari hasil resume atau rangkuman tugas UAS fikih ibadah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.